Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Ada kabar baik bagi para partai politik yang selama ini terganjal dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Mahkamah Konstitusi atau MK secara resmi menghapus ketentuan ini usai mengabulkan gugatan bernomor 62 PUU 22 tahun 2024 yang digelar di ruang sidang MK. Dalam proses putusan, 2 dari 9 hakim konstitusi yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmik dinyatakan memiliki pendapat berbeda. Menurut Suhartoyo, keduanya menyatakan pemohon tak memiliki legal standing. Meski begitu, putusan ini tetap jadi kado tahun baru bagi para partai politik yang tak memiliki perolehan suara sebanyak partai besar pada pemilu sebelumnya, tetapi ingin mencalonkan jagoannya. Ya, boleh saja sih senang dengan putusan ini karena pemilu sama pilkadanya masih lama. Bisa saja ntar berubah lagi karena kepentingan tertentu. Soalnya politisi sama pejabat ini banyak akalnya. Apalagi isu PT 20% ini kan juga soal jegal-menjegal siapa yang jadi calon presiden tiap pemilu. Apalagi penguasa dan aparat masih ikut cawe-cawe seperti yang sudah-sudah. Ya, hasilnya bakal sama saja ya. Ditambah lagi, masyarakat se-NKRI ini pernah trauma soal MK ini. Sebentar, dulu Pak Jokowi dan partai pengusungnya PDIP berkuasa 10 tahun. Kok presidensial threshold ini nggak pernah berhasil ya dikabulkan gugatannya sampai puluhan kali loh. Hayo tanya kenapa? Apa mahkamah keluarga? Jangan gitu, nggak boleh nyinyir. MK itu Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain. Tapi gini ya kawan, inilah tahun 2022 dulu, kalian ingat tidak kalau Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pernah menggugat presidensial threshold 20% ini ke MK, tapi ditolak dengan alasan PT 20% ini konstitusional. Tapi sekarang ada gugatan dari pihak lain yang justru dikabulkan dengan alasan jika PT 20% ini inkonstitusional. Nah kan jadi bingung aku tuh, apa nggak patut kita semua curiga ya? Ada apa lagi ya ini? Pesanan siapa lagi ya ini? Pemerintah bereaksi melalui Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan MK itu. Semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam Undang-Undang Pemilu akibat penghapusan presidensial threshold, pemerintah akan menggarapnya bersama-sama dengan pihak terkait. Numpang tanya Pak Yusril, pemilu presiden kemarin konstitusional apa enggak konstitusional ya Pak? Kan masih pakai ketentuan PT 20%. Tanya doang loh Pak. Para wakil rakyat di Senayan juga merespon putusan MK. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai putusan MK akan menjadi babak baru dalam landscape demokrasi konstitusional Indonesia. Putusan MK telah membuka ruang bagi siapapun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden dan seluruh pihak wajib menghormati keputusan MK ini karena bersifat final dan mengikat. Nah, kita lihat nih kawan, inilah komentar yang pertama. Bentar, pas di ujung waktu pencapresan berubah lagi kok di Wakanda mah begitu. Pas lagi nggak musim pemilu, banyak yang katanya pro rakyat. Giliran pas mau pemilu, mulai dirubah lagi sesuai pesanan. Duh bang, jangan diulti dulu, masih pagi.
Masih lama. Ada lagi nih kawan inilah. Kasihan Gibran dong. Nanti kalau debat calonnya banyak yang pintar-pintar. Duh, pada kenapa sih? Tajam banget nih mulutnya netizen. Ada lagi ini kawan inilah. Ini nanti kayaknya biar PSI bisa nyalon. Iya juga ya. Partai Gurem bakal happy sih. Satu lagi komentar warganet, ini dia kawan inilah. Oligarki minggir, otoritarianisme minggir, demokrasi jalan lagi. Nah gini dong, sepakat ya, harusnya sih dari kemarin-kemarin gak sih? Apa karena ada sang paman? Ups. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saleh Parta Onan Daulay mendukung putusan MK. Menurutnya, PAN telah lama ikut berjuang bersama komponen bangsa lainnya untuk menghapus aturan itu. Sebab dari sisi rasionalitas penerapan presidensial threshold itu sangat tidak adil karena banyak hak konstitusional warga negara yang diabaikan dan dikebiri. Semua pihak harus duduk bersama untuk merumuskan sistem pilpres terbaik dan yang terpenting memastikan semua orang punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Tapi PAN ini kan termasuk partai menengah ya, apa nggak rugi? Harusnya PT 0% nggak sih? Karena kalau ikut PT 20% PAN tetap ngekor ke partai besar, aneh juga, udah rugi tapi setuju. Ada apa nih? Cari aman. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Said Abdullah menyatakan pihaknya akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK itu. PDIP juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Tepuk tangan dulu dong buat PDIP. Dulu 10 tahun belakangan kok nggak setuju, sekarang main sepakat-sepakat aja ini. Apa karena 2029 nanti total kursi PDIP di DPR bakal kurang? Putusan MK juga menjadi angin segar bagi para pendukung mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan atau anak Abah. Juru bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid mengatakan jika putusan inilah yang menjadi harapan rakyat selama ini. MK telah meminimalkan cengkeraman kartel politik dan oligarki bagi pilpres kita di masa depan. Sistem Pilpres yang demokratis harus didukung dengan netralitas aparat negara. Oleh karena itu, netralitas negara harus tetap menjadi prioritas agar Pilpres jurdil dapat tercapai. Tapi Pak Anies katanya mau bikin partai baru. Apa jangan-jangan dengan adanya putusan ini menjadi jalan tol buat Pak Anies punya kendaraan politik partai? Apalagi kabarnya bakal bareng Pak Ahok. Gimana? Ya minimal bikin ormas dulu ya Pak Anies, pelan-pelan dulu, pemilu juga masih lama. Analis komunikasi politik Henry Satrio menyoroti putusan MK itu. Ia menilai putusan tersebut tak serta-merta membuat masyarakat melihat banyak calon presiden dan calon wakil presiden pada 2029. Sebab seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki investasi elektoral yang harus ditabung sejak lama. Apakah kita akan memiliki 30 atau 10 calon presiden? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena calon presiden itu harus punya investasi elektoral. Dan tidak semua tokoh di partai politik memiliki tabungan elektoral itu. Artinya, dia harus cukup dikenal secara popularitas. Selain itu, biaya untuk maju pilpres mahal, sehingga sangat mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sehingga dukungannya bukan hanya tentang dukungan finansial, tetapi dia juga harus memiliki tabungan atau investasi elektoral. Ya, ada benarnya juga. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu keseruan di 2029 nanti akan seperti apa ya kawan inilah. Politik itu dinamis ya, semoga nggak ada akal-akalan lagi. Saya Restulan dari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.